Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai kebijakan komunikasi pemasaran terpadu. Di sini yang beranggotakan Aaron Safa, Dimas Ataya, Farah Fadila, dan juga Renisli Dwi Septiani. Nah, untuk yang pertama ada Developing Effective Communication, yaitu proses untuk meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan pesan pemasaran yang menarik, jelas, dan relevan kepada target audiens dengan tujuan mempengaruhi keputusan mereka dan membangun hubungan jangka panjang. Yang pertama yaitu mengetahui audiens, yang kedua pesan yang jelas dan konsisten, yang ketiga menggunakan berbagai saluran, yang keempat memanfaatkan visual dan konteks yang menarik, yang kelima interaksi dua arah, yang keenam empati dan personalisasi, dan yang terakhir ada analisis dan umpan balik. Selanjutnya ada deciding on the marketing communication mix, yaitu proses penting bagi bisnis yang ingin menjangkau audiens target mereka secara efektif dan mencapai tujuan pemasaran mereka. Bauran komunikasi mencakup berbagai metode dan saluran yang digunakan bisnis untuk menyampaikan pesan, menciptakan kesadaran, membangkitkan minat, dan membujuk calon pelanggan serta produk atau layanan mereka. Komponen marketing communication mix yaitu yang pertama ada advertising, bentuk promosi yang dilakukan melalui media massa yang dibayar, bertujuan untuk menyampaikan pesan yang membujuk konsumen agar tertarik pada produk atau merek tertentu. Yang kedua ada personal selling, yaitu interaksi langsung antara tenaga penjual dan calon pembeli yang memungkinkan menyampaikan informasi secara personal dan membangun hubungan. Yang ketiga ada sales promotion, insentif jangka pendek seperti diskon, kupon, dan hadiah untuk mendorong pembelian produk. Yang keempat ada public relation, aktivitas yang bertujuan untuk membangun dan menjaga citra positif perusahaan di mata publik termasuk media relation dan kegiatan sosial. Yang terakhir ada direct marketing, yaitu komunikasi langsung dengan konsumen melalui email, telepon, atau media lainnya untuk mendapatkan tanggapan segera dari mereka. Selanjutnya ada implementasi the EMC berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama yaitu ada prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran, yang kedua amanah dan profesional dalam berdagang, yang ketiga adil dalam memenuhi hak konsumen untuk menjunjung tinggi kewajiban pedagang, yang keempat berdampak sosial, maksudnya dalam beretika bisnis tidak mengejar keuntungan secara berlebihan namun diniatkan juga untuk membantu orang lain. Yang kelima bersikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas jual beli dengan tidak menjelek-jelekan barang orang lain. Yang keenam, barang yang dijual adalah baik dan halal. Jual beli yang dilakukan harus bersih dari unsur riba. Selanjutnya ada praktik kebijakan KPT berdasarkan Al-Fal Rasul. Praktik kebijakan KPT atau kebijakan publik terpadu merujuk pada upaya menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan kebijakan yang diambil dari teladan kehidupan Rasulullah SAW. Contoh dari beberapa prinsipnya yaitu yang pertama keadilan, yang kedua mengedepankan nilai etika dan moral, yang ketiga musyawarah konsultasi. Kesimpulannya dari presentasi kami hari ini yaitu pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif melibatkan pemahaman mendalam tentang audiens, menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten secara menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau konsumen. Dalam konteks EMC atau Integrated Marketing Communication, keberhasilan strategi pemasaran tergantung pada integrasi yang sinergi antara stakeholder, konten yang relevan, saluran yang tepat, dan hasil yang terukur. Prinsip syariah dalam bisnis seperti yang diajarkan Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran, amanah, adil, serta etika dalam transaksi. Marketing 4P yang diterapkan Rasulullah, produk, harga, tempat, dan promosi, mencerminkan pendekatan bisnis yang berbasis pada transparansi, keberlanjutan, dan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan, serta menghindari praktik yang merugikan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.